Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur hari ini melalui sosial media kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, di mana goncangan sedang terjadi di sekitar kami rindu mengerti apa kehendak-Mu Tuhan di balik semua kejadian yang sedang terjadi di sekitar kami. Sebab itu berfirman-Lah bagi kami umat-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang membuat mata hati kami semakin terang. Kami boleh melihat sebagaimana Allah melihat. Dan terima kasih Tuhan untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran, yaitu pikiran Kristus. Pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mencermati keadaan di sekitar kita, keadaan yang sangat membuat hati kita bisa cemas, bisa khawatir, bisa mengalami ketakutan. Mengapa? Tentu kita telah mencermati bahwa kabar tentang virus corona yang mengguncangkan dunia sekarang sudah tembus pertanggal 28 Maret, hari Sabtu kemarin. Di Indonesia, kasus pasien yang positif terindikasi virus corona 1.155 orang, sedangkan pasien yang sembuh hanya 59 orang, dan angka kematian sudah mencapai 102 orang. Sementara di dunia ini, pertanggal 28 Maret jam 15.40, kasus pasien yang positif itu telah mencapai 600.861 orang. Pasien yang sembuh 133.426 orang, dan angka kematian telah mencapai 27.417 orang. Apa yang membuat kita takut? Tentunya berita-berita ini semuanya. Belum lagi berita hoax yang beredar di sosial media, baik melalui WA, baik melalui YouTube. Semua itu membuat kita menjadi gemetar, khawatir, takut. Sesungguhnya bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita wajar hidup sama seperti orang umumnya yang mengalami ketakutan? Ingat perumpamaan ini, sama seperti seekor burung tidak bisa kita larang terbang di atas kepala kita. Tetapi kalau burung tersebut mau bersarang di atas kepala kita, tentu kita bisa larang. Demikian halnya kabar sosial media, YouTube, kabar-kabar hoax, kita tidak bisa larang. Kita tidak bisa pungkiri itu semua berseliweran, kabar-kabar tersebut. Tetapi kita harus menangkalnya. Kita harus tahu cara menangkal, sebab itu semuanya membawa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita. Kita harus bisa menangkalnya. Spirit ketakutan hanya bisa dilawan dengan spirit iman. Spirit iman itu muncul karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan sembarangan kita mendengar kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang membuat kekhawatiran, ketakutan. Nanti kita akan dengarkan apa yang membuat roh ketakutan melanda lewat pemberitaan virus corona yang membawa kepada ketakutan. Tetapi kita baca terlebih dahulu kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ingat Bapak Ibu, firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan itu dari siapa? Itu tentunya dari pihak sebelah, yaitu dari pihak iblis. Dan ada ayat satu lagi, yaitu dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan iblis datang ke dunia ini hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tentunya kabar untuk mencuri, membunuh, membinasakan itu kabar menakutkan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam hidup penuh kelimpahan. Nah, minggu kemarin kita berbicara tentang Mazmur 91, di mana ayat-ayat itu berbicara bernubuat tentang kehidupan Tuhan Yesus. Iblis sendiri mengutip ayat itu dari ayat 11 sampai ayat 12. Lalu ketika di Matius pasal 4, waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan mengutip ayat Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Lalu kita akan baca di Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Firman ini dikutip oleh iblis dari Mazmur 91. Ternyata Mazmur 91 itu bernubuat tentang kehidupan Tuhan Yesus, di mana dikatakan bahwa kehidupan orang yang tinggal dalam naungan tempat yang maha tinggi, di secret place, dan hatinya yang melekat kepada Tuhan. Tentu Yesus melekat hatinya kepada Bapa di tempat rahasia Allah. Dan engkau yang kupercayai, kota perlindunganku. Yesus membuat Allah Bapa menjadi kota perlindungan Tuhan Allah yang dipercayai. Dan Yesus tidak khawatir seandainya Yesus hidup sampai sekarang ini. Seandainya, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Yesus takut dengan virus corona yang sedang beredar di dunia ini? Tentu kita sama-sama pasti menjawabnya, Yesus tidak akan takut. Yesus pasti akan menggenapi ayat di dalam Mazmur 91, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu dan 10 rebah di sisi kananmu, itu sama sekali tidak akan menimpa engkau. Yesus tidak akan mengalami ketakutan sedikit pun ketika virus corona melanda dunia ini, penyakit sampar. Dan jelas ayat itu adalah ayat yang bernubuat tentang Tuhan Yesus, yang artinya kalau hidup kita meneladani hidup Yesus, kita belajar terus untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam Tuhan Yesus, maka kita suatu ketika tidak akan mengalami ketakutan lagi. Wajar kita tidak akan mengalami ketakutan seperti Tuhan Yesus tidak akan mengalami ketakutan. Artinya, kalau Yesus tidak takut waktu dia hidup di dunia ini, kita pun wajar tidak mengalami ketakutan. Jadi untuk kita tidak bisa mengalami ketakutan, mari kita belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, sekarang kita baca Mazmur 32
ayat 8. Pemazmur mengajarkan satu jalan-jalan Tuhan kepada kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Disambung ayat 9 bagian A. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi pemazmur mengajarkan kepada kita supaya dia hendak mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bukan seperti orang dunia yang tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes juga bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita belajar seperti Tuhan Yesus hidup, kita belajar kebenaran dan hidup, maka kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Dan Tuhan mengatakan hendak memberi nasihat supaya matanya tertuju kepada kita. Nah, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, dia mengajar kita jalan-jalannya supaya kita tidak seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Tetapi kita harus mengalami yang disebut kecerdasan rohani, yaitu memiliki pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh hikmat dari Tuhan. Dalam Mazmur 91 dikatakan secret place, tempat rahasia Allah, itu adalah hikmat yang tersembunyi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 6 dikatakan itu hikmat yang berasal dari atas. Ayat 9 mengatakan, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Allah sediakan bagi kita. Nah, hikmat yang tersembunyi ini disediakan Allah bagi kita yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang duniawi. Orang duniawi tidak bisa mengertinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita boleh hidup seperti Yesus hidup, kita tinggal di tempat rahasia Allah yang tersembunyi. Hati kita melekat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita belajar untuk terus dituntun oleh Tuhan sampai kita mendapatkan nasihat, dan kita tidak seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, tetapi kita mengerti kehendak Allah dari semua peristiwa. Paulus mengatakan, hendaklah kamu mengerti apa kehendak Allah di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita boleh berespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita meresponi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sedang melakukan kehendak Allah, dan kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Virus corona atau penyakit sampar yang sedang melanda bumi. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Apa yang Tuhan tunjukkan jalan-jalannya pada kita pada hari-hari di mana virus corona ini sedang melanda bumi? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. 2 bulan yang lewat kita belajar tentang meterai-meterai yang sudah dibuka, meterai pertama sampai meterai ke-7. Dan mari kita lihat dari salah satu meterai yang dibuka oleh Tuhan Yesus itu, dari Wahyu pasal 6 ayat 8. Kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi benarlah dari firman Tuhan, ketika kita mau diajar oleh Tuhan, Tuhan akan menunjukkan lewat Roh Kudus yang akan menuntun kita atas setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Di Wahyu 6 ayat 8 ini, ketika meterai yang keempat dibuka,
Ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang. Perlu kita mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat meterai yang dibuka oleh Tuhan Yesus ini, kita mengerti tentang situasi di akhir zaman, bahwa akan tiba saatnya memang penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, seperti penyakit SARS, Ebola, penyakit MERS, penyakit flu babi, flu burung. Memang di Indonesia kemarin-kemarin hanya flu burung yang bisa nembus ya. Nah sekarang virus corona nembus juga. Bahkan 160 bangsa lebih, negara lebih sudah ditembus oleh virus corona ini. Dan mari kita mengerti bahwa memang harus terjadi. Virus corona bagian dari penyakit sampar ini harus terjadi. Dan ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, penyakit sampar ini harus datang. Kalau kita buka dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang kelima, dikatakan, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Mendahulunya artinya sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan berjalan penyakit sampar. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas, bahwa penyakit sampar akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda di akhir zaman akan terjadi. Penyakit sampar seperti virus corona akan melanda bumi. Dan yang perlu kita perhatikan, bahwa yang ada di belakang virus corona ini adalah maut dan kerajaan maut. Kepada mereka dipercayakan kuasa untuk membunuh seperempat jumlah manusia di muka bumi ini. Tentu dengan pedang, dengan kelaparan, dan juga dengan penyakit sampar, dengan binatang-binatang buas di bumi. Kalau kita hitung sekarang jumlah manusia di bumi ini kira-kira 7-8 miliar. Berarti kira-kira 1/3 miliar sampai 2 miliar kira-kira manusia harus meninggal di bawah kuasa maut dan juga kerajaan maut. Sebab itu yang perlu kita perhatikan adalah jangan kita sembarang memberitakan tentang virus corona. Sebab di belakang virus corona ini yang bekerja adalah kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan maut akan menebarkan ketakutan. Dan ketakutan telah menguasai hampir semua seisi dunia hari-hari ini, oleh karena kabar penyebaran tentang virus corona. Sebab itu mari kita cukup hati-hati. Apalagi kabar tentang hoax virus corona sudah berseliweran di mana-mana. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Jangan kita sampai memberitakan virus corona dengan latar belakang karena ketakutan. Kita juga bisa menularkan ketakutan ketika kita men-share, mengupload kepada sesama kita, kepada teman kita. Nah, kalau kita memberitakan kabar tentang keadaan hari-hari terakhir ini, biarlah kita memberitakan tentang hal-hal yang baik, tentang pemerintahan kita yang sudah berhasil membeli alat dari China, karena di China, di Wuhan sudah mulai berhenti penyebaran virus corona, sudah mulai sembuh orang-orang yang terinfeksi, terdeteksi kena virus corona, dan bisa dikatakan mereka telah berhasil. Dalam beberapa hari terakhir ini tidak ada lagi korban baru, dan dari China ini sudah bergerak ke beberapa negara yang sedang membutuhkan bantuan untuk mengatasi virus corona, termasuk ke Indonesia. Mari kita kabarkan kabar-kabar yang baik
tentang juga pemerintah yang telah berhasil membeli 2 jenis obat yang bisa membantu penyembuhan terhadap orang yang kena virus corona, dan juga alat rapid test yang nanti untuk mengetes sejumlah orang dalam bentuk yang massal, sehingga alat ini bisa mempercepat pendeteksian apakah orang-orang sudah terdeteksi kena virus corona apa tidak, supaya cepat dialokasikan, dilokalisasi supaya tidak merebak kemana-mana. Dan juga kabar-kabar baik tentang bagaimana pemerintahan Jokowi tidak melockdown dan juga memperhatikan rakyat tentang kredit yang bisa ditunda 1 tahun, dan juga kabar-kabar yang lain. Itulah kabar yang bisa kita beritakan supaya tidak membawa ketakutan, tapi membawa kabar sukacita. Dan juga kita berdoa untuk orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan, dokter dan suster, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan alat-alat pelindung diri, dan itu sudah dibeli dari China dan itu masih kurang. Dan kelompok-kelompok dan termasuk gereja yang ikut menyemprot desinfektan ke gedung-gedung gereja, gedung-gedung, dan juga di gedung-gedung sosial yang umum. Dan itulah berita-berita yang bisa kita sosialisasikan lewat sosial media supaya membawa sukacita di tengah-tengah masyarakat ini. Dan yang penting kita mengerti adalah kita jangan sembarangan untuk mengabarkan atau ikut sosial media membawa kabar yang buruk, yaitu kabar tentang yang menakutkan tentang virus corona ini. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, supaya kita boleh mengerti bahwa memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa lewat meterai yang dibuka itu virus corona atau sejenis penyakit sampar yang lain akan melanda bumi, dan maut dan kerajaan maut itu diberi kuasa untuk membinasakan 1/4 jumlah manusia di bumi ini. Dan kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengerti ini, dampak daripada meterai yang keempat yang dibuka, kita tidak perlu takut. Kalau orang-orang dunia tidak mengerti ini, wajar mereka mengalami ketakutan. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang telah mendengar, yang telah mengerti jalan Tuhan, karena kita mau dinasihati oleh Tuhan, karena kita memahami jalan-jalannya Tuhan, dan itulah hikmat yang dari atas, itulah jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita ikut di dalam jalannya Tuhan, maka kita tinggal di dalam tempat yang rahasia dari Allah. Mazmur 91 ayat 1 tersebut. Dan coba kita lihat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Saya bacakan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, kitab Ibrani juga menubuatkan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi sekali lagi. Tuhan bukan kurang kerjaan untuk menggoncangkan bumi dan langit dan bumi sekali lagi, tetapi Dia punya tujuan yang istimewa, supaya yang tinggal di bumi ini hanyalah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan.
Nah, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu termasuk tinggal dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan berencana dari meterai yang keempat yang dibuka itu, Tuhan berencana melepaskan roh maut dan kerajaan maut. Kita harus mengerti dan memahami, bukan siapa-siapa. Bahkan Tuhan mempercayakan otoritas kepada mereka supaya tinggal kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah, sebab itu kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Memang virus corona harus melanda dunia ini. Kalau tidak virus corona, virus yang lain. Dan kalau virus-virus yang lain belum sempat melanda Indonesia, hanya flu burung waktu itu. Dan sekarang virus corona ikut melanda Indonesia, bahkan 160 negara bangsa lebih telah dijangkiti oleh virus corona. Dan ini sangat menggoncangkan bumi. Dan ini bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya kita tinggal tetap dalam rencana Tuhan. Marilah kita mengucap syukur. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan, waktu kita mengucap syukur, kita tidak bersungut-sungut dan kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Dan yang kedua yang boleh kita lihat, nanti kita akan ulangi lagi membahas Ibrani pasal 12. Tetapi yang kedua, apa yang sedang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama tadi dalam Wahyu 6 ayat 8, bahwa akan terjadi landa virus penyakit sampar. Yang kedua, Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kitab Daniel terkenal sebagai nubuatan juga kitab untuk akhir zaman. Nah, di sana dikatakan tentaranya akan muncul untuk menghapus korban sehari-hari. Nah, di zaman Daniel, zaman perjanjian lama, korban sehari-hari itu berbicara tentang korban bakaran, korban sembelihan, korban tatangan, semua korban-korban yang dipersembahkan dengan burung merpati, dan semua korban-korban di perjanjian lama berbicara tentang korban-korban yang dipersembahkan sehari-hari. Nah, kalau berbicara tentang perjanjian baru, itu berbicara tentang ibadah kita. Ibadah kita sehari-hari. Nah, tentaranya akan muncul dan akan menajiskan tempat kudus. Coba kita pelajari Bapak Ibu, keadaan virus corona. Kenapa sampai membuat ibadah di hari Minggu tidak bisa dilakukan? Apakah memang ini penggenapannya tentaranya akan muncul untuk menghapus korban sehari-hari? Artinya, kalau jemaat hanya mengandalkan ibadah hari Minggu sebagai ibadah, sebagai tempat memberikan korban sehari-hari, ini jelas ujian bagi jemaat. Sebab kalau jemaat mengandalkan hanya ibadah hari Minggu sementara hari biasa tidak beribadah, itu jelas-jelas sudah salah. Itu artinya dikotomi. Kalau orang Kristen
datang hari Minggu beribadah, sementara hari Senin sampai hari Sabtu dianggap tidak beribadah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam kitab Roma pasal 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Semua korban-korban di perjanjian lama tadi sudah diwakili oleh korban Yesus di kayu salib. Dan korban yang kita lakukan sebagai ibadah kita sehari-hari adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita belajar di kitab Roma pasal yang ke-8, bahwa persembahan yang hidup itu adalah persembahan dari tubuh. Waktu tubuh kita melakukan perintah Allah, kita hidup dipimpin oleh roh Allah, bukan dipimpin oleh daging, maka kita akan hidup. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita setiap hari, selain kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam mezbah keluarga, dalam mezbah pribadi, juga kita melakukan segala sesuatu tugas tanggung jawab kita sama seperti melakukan untuk Tuhan. Kita baca Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya Paulus berkata bahwa apapun yang kita kerjakan setiap hari itu adalah sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mari kita menjaga mulut kita berbicara supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan itu kudus, itu berkenan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang bukan waktunya lagi kita berbicara ini salah atau tidak, berbuat sesuatu ini salah atau tidak, tetapi sudah untuk berkenan. Apakah aku berbicara seperti ini Tuhan menyenangkan hatimu? Apakah aku melakukan pekerjaanku, tugas tanggung jawabku ini menyenangkan hatimu? Apakah kita sudah menyelaraskan dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Itu tujuan kita Bapak Ibu, bukan lagi salah dan benar. Itu sudah kita lewati. Memang sebelumnya kita melakukannya apakah salah atau benar, dan setelah itu kita tidak lagi hidup di area hukum, tetapi kita hidup di area menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Nah sebab itu di Roma 12 ayat 2 dikatakan, sebab itu berubahlah oleh pembaruan akal budimu supaya engkau mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebab itu kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar firman Logos dan firman Rema. Waktu kita selaraskan kehidupan kita kepada firman Logos dan firman Rema, maka kita akan mulai mengadaptasi sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang kita petik pelajaran hari ini, yaitu keadaan yang berkembang hari-hari ini di sekitar kita tentang virus corona yang telah merajalela di dunia, di Indonesia. Mari kita belajar bahwa memang Tuhan telah menetapkan lewat meterai yang dibuka, meterai yang keempat, bahwa virus corona atau virus-virus yang lain itu akan melanda dunia. Kepada maut dan kerajaan maut telah diberikan kuasa untuk membinasakan 1/4 jumlah manusia di muka bumi ini. Oleh karena pedang, oleh karena kelaparan, oleh karena virus, baik virus corona maupun virus yang lain, dan juga oleh karena binatang-binatang buas. Dan mari kita perhatikan Bapak Ibu bahwa
Ketika firman Tuhan telah menubuatkan demikian dan telah terjadi di sekitar kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita berjaga diri. Kita ikuti arahan pemerintah supaya kita terhindar dari virus corona. Dan kita jangan memberitakan kabar-kabar yang buruk tentang virus corona. Karena kita tahu semakin kita menyebarkan kabar tentang virus corona yang di belakangnya bekerja roh maut dan roh kerajaan maut, itu akan membuat kita menjadi tempat penyebaran ketakutan. Kita memforward ketakutan kepada siapapun yang kita beritakan. Dan yang kedua, kita perlu tahu bahwa tidak kebetulan bahwa virus corona ini yang melanda dunia ini, yang membuat sampai ibadah hari Minggu tidak boleh diadakan. Ada peraturan pemerintah. Apakah ini sebagai manifestasi daripada tentaranya yang akan muncul untuk menajiskan tempat kudus supaya korban sehari-hari itu dihapus? Dan saya percaya kalau paradigma dari gereja Tuhan, korban sehari-hari itu, mesbah itu, ibadah itu hanya di gedung gereja, memang ini pantas terjadi. Tetapi ini pengujian kepada jemaat Tuhan. Apakah ibadah sehari-hari itu bukan hanya hari Minggu, tetapi hari biasa? Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Semua tanggung jawab yang kita lakukan sehari-hari, bukan hanya hari Minggu, tetapi hari Senin, Sabtu sampai Minggu adalah merupakan tanggung jawab kita. Semua kita lakukan sama seperti melakukan untuk Tuhan. Semua kita kerjakan sama seperti mengerjakan untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Berkenan artinya kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan yang sempurna artinya supaya kita boleh menjadi sempurna dalam pikiran perasaan kehendak Allah. Kita boleh selaras dengan pikiran perasaan kehendak Allah. Jadi ada dua hal yang penting kita pelajari pada hari ini, supaya kita boleh belajar dari apa yang terjadi dalam hidup ini tentang penyebaran virus corona hari-hari ini melanda dunia, supaya tidak membawa ketakutan, supaya kita mengerti kehendak Allah. Dan yang kedua adalah yang diuji adalah persembahan kita. Persembahan kita, apakah kita mengandalkan hanya persembahan di hari Minggu, ataukah persembahan kita setiap hari? Sebab jangan sampai tentaranya muncul untuk menghapus korban sehari-hari. Persembahan kita sehari-hari adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Supaya lewat keadaan hari-hari ini, penjangkitan virus corona yang sedang melanda dunia, kami tidak tahu sampai kapan Tuhan. Tetapi kami berdoa supaya jemaat-Mu, gereja-Mu tidak mengalami ketakutan seperti orang dunia yang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sebab Engkau telah menubuatkan bahwa akan turun, memang akan datang melanda dunia ini virus penyakit sampar yang akan membinasakan 1/4 jumlah manusia, dari pedang, kelaparan, penyakit sampar dan binatang-binatang buas. Dan ketika kami mendengar hari-hari ini, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu cemas, karena memang ini bagian daripada rencana Allah. Dan memang Engkau telah menubuatkan bahwa Engkau akan menggoncangkan langit dan bumi sekali lagi, supaya tinggal kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Sehingga kami beribadah, mengucap syukur, beribadah dan takut akan Allah. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Supaya ibadah kami sehari-hari, hidup kami sehari-hari benar-benar
kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jikalau keadaan hari-hari terakhir ini membuat gereja di hari Minggu tidak bisa melakukan ibadah, ini merupakan ujian bagi jemaat Tuhan yang hanya mengandalkan bahwa ibadah mereka hanya ibadah hari Minggu. Tetapi sesungguhnya ibadah kami yang sesungguhnya, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan kami sehari-hari, korban kami sehari-hari. Selain menaikkan doa pujian penyembahan dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi, semua yang kami kerjakan sama seperti untuk Tuhan, mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga kami terus belajar untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Dan ketika kami hidup seperti Yesus hidup di dunia ini, kami wajar terhindar dari semua keadaan ini Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisi kiri kami dan 10 rebah di sisi kanan kami, sekali-kali itu tidak akan menimpa kami. Dan Engkau berfirman, Engkau akan menyertai kami sampai ke akhir zaman. Kami yang mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus, dan kami yang mau memuridkan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus, Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.